Masyarakat yang cerdas itu masyarakat yang mampu melakukan upaya hukum, ya, yang mampu mengawasi permasalahan hukum. Ya. Kembali lagi bersama kami di Bisikin Dong, channel YouTube yang semakin berkembang berkat bantuan teman-teman mensubscribe dan men-share channel ini. Karena akan banyak informasi khususnya tentang hukum yang akan kita sampaikan ke hadapan publik. Ada pertanyaan kepada saya, kenapa sih, ada apa dengan pengadaan barang dan jasa? Toh sudah menjadi bukan rahasia lagi bahwa yang namanya pengadaan barang jasa itu sering sekali terjadi titipan-titipan atau istilahnya pengantin, ya. Pengantin, Pokja itu sudah memiliki pengantin, PPK sudah memiliki pengantin, ya. Oke, jawaban saya begini, hukum itu ada memang untuk itu, ya, mencari kebenaran, ya. Bagaimana sebetulnya praktek pengadaan barang dan jasa itu, kenapa ya masyarakat pada umumnya sudah antipati ataupun sudah memang menjadi rahasia umumnya bahwa ada istilah pengantin, ya, dalam pengadaan barang dan jasa. Semua proyek sudah ada yang mengatur, sudah ada titipan menteri lah, titipan dirjen, titipan lain-lain, ya. Lantas kalau memang itu terjadi, apakah kita hanya diam saja? Tentunya tidak, ya. Terus pertanyaan lagi, kenapa sih Kementerian Perhubungan digugat, ya, karena pengadaan barang jasa? Apa karena kalian kalah dalam tender? Oh tidak, ya. Suatu kekalahan tender, kalah atau menang tender itu hal yang biasa, ya, itu hal biasa. Tetapi kalau ada niat-niat busuk di dalamnya atau, ya, yang menguntungkan salah satu peserta, ya, dalam tanda kutip pengantin tadi, ya, lalu misalnya ada suatu perusahaan yang dikalahkan karena suatu alasan Pokja atau ya panitia lelang yang tidak jelas dan tidak bisa diterima menurut undang-undang. Nah, maka langkah satu-satunya yang harus diambil adalah dengan mengajukan gugatan di pengadilan. Ya. Nah, jadi jangan membenarkan sesuatu hal yang dianggap orang umum itu benar, gitu ya. Jadi tidak begitu kerangka pikirnya. Nah, oke, kenapa Kementerian Perhubungan? Ya. Nah, memang yang kami lakukan ataupun perusahaan yang saya bela, ya, itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, ya, yang sering mengikuti pelelangan atau tender di Kementerian Perhubungan. Lalu kenapa? Jadi faktanya begini, ya. Nah, kami melihat kelompok kerja pemilihan itu dalam memilih pemenang, ya, itu tidak sesuai dengan, ya, kadang-kadang, ya, tidak sesuai dengan dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan fakta, ya, yang terjadi, ya, fakta yang terjadi, atau terkadang kelompok kerja pemilihan itu sering membuat suatu alasan, ya, bagaimana suatu perusahaan atau dua perusahaan itu atau peserta lain itu bisa kalah oleh karena suatu alasan yang dipersyaratkan oleh kelompok kerja pemilihan. Kita harus bisa melihat di sisi itu, ya. Makanya dalam gugatan-gugatan di pengadilan pun, ya, pengadilan harus mampu membuka bagaimana metode evaluasi kelompok kerja pemilihan untuk menunjuk ataupun untuk menetapkan pemenang tender. Ya, contoh lain, misalnya, ya, kenapa di Kementerian Perhubungan, ya, yang sering kami ikuti,
ya dengan menggunakan metode evaluasi ya harga terendah sistem gugur ya, metode evaluasi harga terendah sistem gugur. Tetapi faktanya yang sering dimenangkan dalam tender adalah perusahaan yang nilai penawarannya itu lebih tinggi ya, yang paling tinggi gitu ya, yang paling tinggi. Sementara ada perusahaan yang kami tangani itu nilai penawarannya itu lebih rendah ya. Nah, maka logikanya ketika metode evaluasi harga terendah sistem gugur, tentunya yang harus menang adalah penawaran yang terendah. Seharusnya negara ya melalui kelompok kerja pemilihan harus sampai memikirkan hal-hal demikian. Karena kenapa? Dengan rendahnya harga penawaran di bawah pagu itu tentunya akan sangat menguntungkan negara. Ya, contoh lain, ada metode evaluasi sistem nilai. Nah, metode evaluasi sistem nilai itu digunakan adalah untuk pekerjaan yang kompleksitasnya tinggi, ya, yang kerumitannya itu sangat tinggi. Jadi tidak semua pekerjaan itu punya kompleksitas yang tinggi, ya, tidak semua. Beda, misalnya kompleksitas pembangunan jalan dengan pembangunan gedung itu beda, atau pembangunan dermaga itu beda. Nah, ini yang harus diketahui oleh masyarakat ya, para pelaku pengadaan, penyedia barang dan jasa terhadap peristiwa-peristiwa ini, terhadap fenomena-fenomena seperti ini, membenarkan bahwa. Nah, selanjutnya di Kementerian Perhubungan itu ada satu biro yang disebut dengan Biro Lembaga Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, atau disingkat LPPBMN, yang juga sekaligus sebagai Kepala UKPBJ atau Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa. Ya, nah, di dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang tata kerja ya struktural, kalau saya tidak salah itu di Peraturan Menhub nomor 122, di situ telah diatur ya tugas dan fungsi bahwa kepala LPPBMN inilah yang mengendalikan pengadaan barang dan jasa. Nah, ingat ya, mengendalikan artinya dia mulai dari proses itu mengawal ya, pengendali ya, untuk menciptakan apa? Pengadaan barang dan jasa yang ya sesuai dengan tujuan ya, prinsip, kebijakan dan etika pengadaan barang dan jasa. Itu tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 yang sudah dirubah menjadi Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021. Nah, ingat, pengendali artinya apa? Ketika terjadi suatu pelanggaran, dia pun dapat menindak dalam melihat sisi legalitas ataupun hukumnya ya, ketika ada pengaduan-pengaduan atau kekisruhan di dalam suatu tender. Nah, jadi kita mau menyalahkan siapa ya? Nah, ini kan adalah sistem yang dibentuk ya. Nah, ruang-ruang gerak yang diberikan kepada LPPBMN ini tentunya harus dimanfaatkan ya, harus dapat menciptakan pengadaan barang dan jasa yang berkeadilan ya, tidak diskriminatif ya. Nah, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini dapat menjawab pertanyaan teman-teman. Jadi jangan saudara berpikir gugatan itu adalah guna untuk membuat ricuh atau membuat sesuatu menjadi sumir, membuat sesuatu menjadi tidak jelas. Tidak, justru gugatan itu adalah bentuk itikat baik sebagai warga negara Indonesia untuk meluruskan, untuk mencari kebenaran ya. Ingat, KPK berkata apa? KPK bilang bahwa potensi korupsi ya kurang itu paling besar ya, mungkin hampir sekitar 80% itu berasal dari pengadaan barang dan jasa. Kita sudah melihat buktinya ya, bagaimana Kementerian Kelautan dan Perikanan, baru Kementerian Sosial, itu pengadaan semua. Jadi jangan pernah jangan saudara
kesampingkan hal-hal pengawasan seperti ini. Kalau bukan masyarakat yang mengawasi, siapa lagi? Ya, ingat, pengadaan itu potensi korupsi yang sangat besar. Maka sebagai warga negara kita berkewajiban untuk mengkontrol supaya pejabat-pejabat itu tahu, ya, masyarakat yang cerdas itu masyarakat yang mampu melakukan upaya hukum, ya, yang mampu mengawasi permasalahan hukum, ya, yang mampu menyelesaikannya. Nah, jadi jangan anti terhadap suatu gugatan, jangan anti terhadap kritik, jangan anti terhadap demonstrasi. Itu adalah bagian upaya untuk membersihkan negara ini dari praktek-praktek yang korup, ya. Persekongkolan tender sudah banyak. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, bagaimana menteri terkait atau Presiden Joko Widodo mau nggak bertindak untuk membersihkan mafia-mafia tender dari negara Republik Indonesia ini. Oke, teman-teman, sekian jawaban kami. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman tetap tegakkan kebenaran dan keadilan untuk nusa dan bangsa Indonesia. Sampai jumpa.